wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwaral quluba binuril iman wa zayyanal alsana bisidqil bayan waja'alad da'wata ilaihi amanatan fi kulli zamanin wa makan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi da'in ilar rahman alladzi ballagha risalata bi ihsan wa da'a ilallahi bil hikmati wal burhan wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal irfan. Amma ba'd. Dewan juri yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibarat dua mata pisau perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat besar sekaligus memberikan ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas, tak terbatas dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga ke dunia maya. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai-dai yang gagap teknologi sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang bisa merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoax dan provokasi. Bahkan media diisi dengan sarana penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri generasi muda bangsa ini. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Transformasi Dakwah di Era Digital. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan gerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Adapun yang dimaksud dengan al-hikmah adalah setiap seseorang harus didakwahi dengan sesuai keadaan, kemampuan, sambutan, serta ketaatannya. Ungkapan ini telah dirilis oleh Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 127.
Ibarat seorang dokter harus memahami kondisi pasiennya agar dia bisa dengan tepat menentukan dosis obat dan obatnya. Demikian pula dakwah Pariwali Songo, konsep dakwah yang dipakai adalah menang tanpa tanding dan lurung tanpa bala, melahirkan sebuah terobosan dakwah melalui pagelaran wayang sehingga yang menonton tenang, senang, tertawa riang. Dahsyatnya hadirin, setelah pulang banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Dengan demikian, Dakwatum bil Hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan melahirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah, menggugah, namun tetap berfaedah. Konten-konten dakwah harus dibuat unik, asyik, dan juga menarik, sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih untuk mendengarkan tilawah. Setuju hadirin? Badan Penelitian dan Pengembangan Informasi Teknologi Kementerian Agama telah mengungkapkan bahwa dakwah di era digital harus menjadi tren dan pilihan utama. Hadir lain bil hikmah, transformasi dakwah di era digital harus melalui pendekatan wal mau'idatil hasanah. Konten dakwah harus dilalui dengan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela. Dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi, bukan malah memprovokasi. Hadirin rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwa transformasi dakwah di era digital dilakukan melalui dua bagian. Pertama, transformasi dakwah di era tradisional menuju era digital. Kedua, dari dakwah yang monoton menjadi asyik ditonton. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.